Oke, setelah teman-teman mengisi menu transaksi insentif fasilitas, ya, langkah selanjutnya masih di hari yang sama, ya. Silakan teman-teman buat jadwal distribusi, ya, jadwal distribusi untuk pengiriman. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman silakan pergi ke bagian operasional, ya. Di sini bagian operasional, pilih jadwal distribusi. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian kelola jadwal di sini kan jadwalnya untuk tanggal berapa ya, karena kita mulai tanggal 11 ya runningnya. Di contoh ini teman-teman pilih tanggal 11 ya, di sini 11 Mei. Kemudian di sini juga 23 Mei ya, di satu periode, ingat ya, 11 sampai 23 gitu. Klik filter agar mengkeep ya. Kemudian di sini buat jadwal ya. Caranya klik buat jadwal. Nah, di sini kemudian tanggalnya di sini isi tanggal 11 Mei ya. Jadi logikanya ini kan teman-teman ingin membuat jadwal untuk tanggal 11 ya besoknya. Jadi teman-teman kan ini ngerjainnya sehari sebelum atau intinya sebelum hari eh, jadwal distribusi ini terkirim. Oke. Kemudian statusnya masuk sekolah. Yang ini juga apa? Opsional, dikosongin aja. Ini statusnya masuk sekolah, dibiarkan saja. Kemudian di sini saya jelasin ya. Di sini ada panduan tahap distribusi ya. Jadi di bagian ini ada beberapa tahap ya. Tahap satu ya untuk PAUD, SD kelas 1, kelas 3 ya. Kemudian tahap 2 itu untuk SD kelas 4 dan kelas 6. Kemudian tahap 3 itu untuk SMP, SMA ya atau SMK. Di sini pilih tahap sesuai dengan jenjang lembaga. Balita di tahap 1, sedangkan bumil busui lansia bisa di tahap 3 ya. Itu jadi fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menentukan pagu ya. Jadi pagu untuk yang tahap 1 ini kan pagu yang kecil ya, yang 8.000 untuk saat ini. Kemudian untuk tahap 2 sampai SMK ini kan pagu yang besar yang 10.000. Kemudian untuk balita itu pagunya yang 8.000 dan bumil busui ini yang B3 ya, itu 10.000 ya, tahap besar. Apa? Porsi besar. Jadi seperti itu untuk di PGN sendiri. Nah, cara mengisinya, nah di sini ada tahap, lembaga, kelompok, porsi, jam rencana, dan jam aktual. Oke. Pertama, teman-teman ngisi di sini dulu, pilih ya, pilih tahap berapa dulu. Misalnya kita pilih tahap satu, lembaganya. Nah, ini adalah sesuai dengan data lembaga di sini. Ya, kita cek ya di sini. Close dulu yang ini. Nah, di data lembaga yang teman-teman sudah pernah isi ya, di sini kan ada posyandu ya, di sini ada komposisi PM-nya. Total di sini adalah 1135 ya, semua PM. Kemudian di bagian RAB teman-teman bisa cek juga, oh bukan RAB tapi di ABM ya, sorry. Di bagian ABM kita filter dulu ya, yang teman-teman udah buat ya, 11 sampai tanggal 23. Nah, di periode 11 sampai 23 Mei untuk tanggal Senin 11 Mei itu adalah 1135 PM ya. Dengan acuan porsi kecilnya 210, porsi besarnya 925, total RAB-nya dan paketnya itu 1135 ya. Jadi di jadwal distribusi ini kita harus sesuai dengan ABM ya, ABM dan RAB ya. Jadi kali di sini RAB-nya tentunya ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan ABM gitu untuk pengirimannya, untuk jadwal distribusinya. Oke, lanjut tahap satu dulu, pilih biar berurutan ya, pilih lembaganya. Nah, di sini otomatis akan memfilter ya. Tahap satu itu Posyandu sama SD ya. SD Negeri Dawan Barat 3 nih. Kita cek ya. Nah, di sini kelompoknya otomatis dia akan mengisi 13 ya di sini ya. Tahap 113, jam rencananya jam 7.30 kalau sesuai dengan Juknis ya.
Tapi kalau jam aktualnya misalnya dia si mobilnya berangkat jam 6, silakan teman-teman isi di sini jam 6 misalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian tambah sasaran lagi masih di tahap 1 atau misal kalau mau berurutan ya, tahap 2 misalnya. Dan di sini kan ada tahap 2 SD nih. Nah, pilih SD gitu ya. Jadi nanti di sini juga akan terhitung nih 248 porsi untuk si SD ini ya. Sasarannya ini 120, yang ini 128. Kita cek di bagian data lembaga ya untuk SD Negeri Dawan Barat. Nih. Komposisi PM-nya di sini 120 untuk kelas 1 kelas 3 ya. Kita cek di sini 120 benar ya, sesuai. Kemudian di tahap 2-nya itu 120 plus 6 plus 2 ya. Jadi 128 totalnya itu semua 248 ya. Jadi cocok nih untuk SD negeri ini ya, SD 1 ini. Jadi silakan teman isi kalau misalnya ada SD ya, SD tahap 1 tahap 2-nya diisi dulu biar nanti teman-teman nggak bingung ya lihat totalnya ya di sini. Oke. Nah, ini kan di tahap 2 itu rencananya kan jam 9 kalau sesuai juknis ya. Di tahap 2. Tapi kalau misalnya ini bareng, silakan teman-teman isi jam aktualnya. Gitu. Kemudian pilih lagi sasaran, misalnya ya di sini tahapnya kita pilih tahap 3 ya untuk SMP. Nah, di SMP nah 335 kita cek di data lembaga. SMP 3 Cikampek nih 335 ya, sesuai. Kemudian kita tambah lagi sasaran untuk SMA ya. SMA 3 Cikampek tuh 417, kita cek ya di sini total sama ya 417. Nah, ini kalau untuk tahap 3 itu jam rencananya itu di jam 10.30 ya berangkatnya. Gitu. Kemudian ini kan masih 1000 ya, kita masukin tahap yang posyandu ya. Nah, ini akan otomatis menggenerate balita ya. Balita di sini tahap 1. Kemudian kita pilih lagi tahap 3 untuk posyandu ya. Nah, di sini. Jadi bumil, busui, lansia ya, B3 ya. Nah, jadi total semuanya itu 1135 porsi sesuai dengan ABM ya, jumlah paket sesuai dengan data lembaga yang teman-teman sudah miliki ya itu. Oke. Seperti itu untuk pengisian jadwal distribusi ya. Kalau misalnya nanti ada yang libur atau segala macamnya, itu nanti kita bikinin video studi kasus ya. Tapi kalau normalnya yang berjalan ya seperti ini kurang lebih. Jadi sesuaikan porsi ya ini dengan ABM-nya ya. Nah, ABM-nya tanggal 11 jadi sesuai, cocok gitu. Porsi kecilnya 210, porsi besarnya 925. Kita cek di sini. Nah, porsi kecilnya 210, yang ini 935 ya. Ini 128 ditambah 791. 797 itu 900 berapa tuh? 900 sorry 25 ya. Ini penjumlahannya 128 ditambah 797 itu 925. Total pagu terkirim ya semua tahap itu 1135 ya. Kalau sudah ya, kalau sesuai kita klik simpan. Nah, di sini jadwal distribusi sudah teman-teman kantongi ya. Kalau kita lihat detail di sini ya, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3 rencananya ya di sini. Total porsinya di sini 1135. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, apalagi yang harus dilakukan adalah klik detail ya di sini. Nah, di detail distribusi ini silahkan teman-teman print ya satu surat jalan. Nah, ini kalau ini sudah sesuai ya. Nah, di sini silahkan print surat jalan. Ya, karena ini dibutuhin ya sama ini supir ya. Terus dulu. Nah, di dalam surat jalan ini otomatis teman-teman nggak perlu lagi buat manual ya, langsung otomatis di sini. Kemudian
Ini kita cek ya satu-satu ya. Surat jalan tahap 1 ya untuk SD Negeri Dawan Barat 3. Nah, di sini jam pengiriman rencana. Nanti kalau misalnya diedit ada jam aktualnya ya di sini. Ini sasarannya 120 ya, alat makan dikirim 120. Kemudian paket uji organoleptik ya, Orlep tambahan 1. Jadi ini enggak termasuk ke dalam PM ya kalau Orlep. Kemudian di sini diperiksa oleh koordinator Atslab, kemudian diterima oleh PIC-nya otomatis ya, kemudian mengetahui kepala SPPG-nya. Jadi teman-teman silahkan print, ini silahkan print, kemudian simpan. Nanti kalau di hari hanya di tanggal 11-nya teman-teman kirimin ke serahkan ke Aslab ya, serahkan ke Aslab atau ke supir gitu. Ini langsung di sini ada 6 ya. Tahap 1 ini untuk SD negeri ya, yang tadi. Tahap 2 di sini ya, ada juga sasaran dan kelasnya. Jadi total yang dikirim itu 129 ya. Kemudian diperiksa olehnya sama ya. Kemudian di sini nah surat jalan ketiga tahap 1 untuk posyandu ya. Teman-teman silakan print juga. Tahap 2-nya print juga ya di sini. Kalau misalnya bareng ya dikirimnya ya keduanya di print. Kemudian jam pengirimannya itu teman-teman silakan edit ya, disesuaikan. Jadi nanti dia bawa 2 surat jalan gitu. Kemudian di sini untuk SMP nih SMP. Kemudian di sininya sama ya, udah termasuk guru dan teknik plus paket uji organoleptik ya, olebnya. Kemudian terakhir di sini SMA 2 Cikampek ya di sini seperti itu. Karena ada 6 sasaran ya. Oke, surat jalan sudah di sini ya, surat jalan sudah diisi. Kemudian teman-teman maksudnya sudah di print. Silakan teman-teman print juga BA Orlep ya, berita acara organoleptik ya di sini. Nah, di sini ada 4 lembar karena ini PM-nya sesuai ya. Di sini ada untuk ya, di sini untuk SD Negeri Dawan Barat 3 ya, sesuai dengan PM-nya. Jadi ini dikirim berbarengan dengan surat jalan ya. Nah, itu sesuai apa tidak silakan diklik. Ini pihak pertama, pihak kedua semuanya langsung otomatis ya. Kemudian di sini lembar ini untuk posyandu ya, sesuai dengan instansinya. Kemudian di sini untuk SMP ya. Kemudian di sini untuk SMA ya. Jadi semuanya berdasarkan master data ya, data lembaganya. Berdasarkan data lembaganya kan teman ini ada 4 ya, 1 2 3 4. Dan berita acaranya juga ketika distribusi ada 4 lembar untuk 4 satuan pendidikannya, posyandu ataupun sekolah. Oke. Kemudian apalagi setelah surat jalan teman-teman print, BA Orlep print, teman-teman print juga yang namanya LSTPM ya. Di sini LSTPM. Kita klik. Nah, LSTPM itu adalah lembar serah terima paket MPG ya di sini pada hari Senin tanggal 11 bulan 5 tahun 2026. Jadi otomatis tergenerate pihak pertama aslabnya, kemudian pihak kedua dari PIC-nya, PIC lembaganya ya. Jumlah paket yang dikirim ya 248, ini sesuai dengan paketnya ya 248 ya untuk SD ya. Tadi sesuai dengan APM ya dan data datanya. Kemudian pihak pertama, pihak kedua mengetahui ya. Jadi nanti setelah ini surat ini juga teman-teman print ya. Untuk SD ini untuk posyandu, di sini untuk SMP, di sini untuk SMA ya. Karena kita kan tadi cuma ada 4 ya. Ininya data lembaganya 1 2 3 4. Oke. Ini di print, ini di print, ini di print, disatuin, serahkan ke supir, ke aslabnya ya, yang mau berangkat nanti. Silakan tanda tangan dulu.
print, disatuin, nanti kan dibalik lagi gitu kan si suratnya. Oke, itu aja yang harus dilakukan ya. Nah, di sini juga ada eh, dokumen isi data ya. Misalnya ya di sini pihak pertamanya aslapnya salah, beda gitu, beda nama ya, teman-teman tinggal edit aja di sini. Nanti akan tinggal edit, tunggu simpan, kemudian di surat jalannya penandatangannya nanti akan sesuai dengan ini data penandatangannya. Oke, ya, step di semua juga sama ya. Di surat jalan, overlap, LSTPN, nama penandatangannya akan menyesuaikan dengan yang teman-teman edit ya. Nah, oke, kita kembali ya di sini. Nah, di sini kalau sudah semuanya, semua persiapan teman-teman itu udah siap ya di hari sebelum running ya. Jadi kalau nanti udah running ya, misalnya ya besoknya teman-teman tinggal generate ke operasional harian, tapi jangan dulu di generate karena kan ini belum terdistribusi ya gitu. Jadi kalau nanti di generate dia akan muncul di beranda di sini. Distribusi terakhir di tanggal misalnya tanggal 11 ya akan muncul di sini. Jadi jangan dulu di generate si operasional ini ya, si operasional. Jadi itu aja yang teman-teman harus lakuin ya. Kita recap ya. Untuk sebelum running itu istilahnya teman-teman kan pertama teman-teman ngerjain settingan ya, settingan setelah selesai teman-teman input, kemudian teman-teman buat yang namanya ABM ya satu, kemudian silahkan di input ya, kemudian yang kedua adalah teman-teman bikin RAB ya, silahkan diisi. Kemudian setelah bikin RAB, teman-teman ke bagian transaksi adalah input pembelian bahan ya di sini. Silakan input pembelian bahannya. Kemudian yang keempat adalah teman-teman input biaya operasional ya di sini. Nah, terus yang terakhir ada insentif fasilitas. Bukan yang terakhir, insentif fasilitas. Kalau misalnya teman-teman bikin ABM-nya insentif fasilitasnya diisi, kalau enggak ya jangan ke sini ya, enggak usah gitu. Nah, terakhir teman-teman ke jadwal distribusi ya. Seperti ini aja. Jadi cuma 5 atau 6 tahap ya yang teman-teman harus kerjain sebelum running ya. Jadi sebelum ini running, sebelum tanggal SPPG ya teman-teman running, cukup itu aja yang teman-teman kerjakan. Nanti di hari H-nya, di hari pas di tanggal runningnya, setelah data-data ini semua teman-teman kerjakan, barulah teman-teman kerjain step berikutnya ya, seperti absensi, dan bikin lagi ABM ya, dan lain-lain nanti di video selanjutnya ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman silakan lakukan dulu yang saya lakukan ya di video ini ya, dari mulai video pertama sampai video terakhir ini ya, untuk bagian setting dan sebelum running gitu. Itu aja yang cukup teman-teman lakukan ya. Jadi nanti di hari H-nya teman-teman tinggal ngerjain seperti biasa aja ya. Jadi nggak perlu isi setting, teman-teman tinggal bikin ABM, kalau udah bikin RAB dan segala macam ya, sampai dengan akhir periode gitu aja. Nanti itu di video selanjutnya ya, kita akan buatkan lagi video tutorialnya, tapi yang jelas di sini kerjaan teman-teman sebelum running udah selesai, cukup di sini saja gitu. Nanti pas hari H-nya kita akan videokan lagi gimana caranya dan apa aja yang teman-teman lakuin. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk videonya sebelum running dan settingan ini ya, itu sebelum running dan ngerjain apa aja. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman WA atau DM di grup ya. Apa yang teman-teman bingung, kita nanti bikinin study case-nya. Oke, silakan teman-teman kerjain dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.